Ibu tahu ciri perempuan solihah di Quran? Cuman 2 ternyata. Pokoknya. Quran surah keempat ayat 34. Ada kaitan dengan salat. Apa cirinya? 1, fassalihatu, istri yang solihah itu qanitatun, taat pada suaminya. Ya, sepanjang ia menyampaikan yang baik-baik menurut Allah. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Misal, kalau kata suami begini, "Mah, ngaji ya?" Siapa ya? "Mah, berjilbab ya?" "Baik insya Allah." "Baca Quran yuk?" "Baik insya Allah." Itu qanitat namanya. Perempuan semacam ini, kalau benar dia taat dengan baik, diikuti dengan baik, mampu dia untuk berusaha baik, maka ada spesial disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, dia akan punya apresiasi spesial di sisi Allah di hari kiamat. Idza shallatil mar'atu sholataha, kalau seorang perempuan itu cukup sholat fardu saja dalam hidupnya, kemudian wasomat somaha, dia puasa fardu saja Ramadan tanpa puasa sunnah, wahafidhat farjaha, dan menjaga dirinya tidak selingkuh, tidak berbuat yang buruk. Yang menarik, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya sepanjang suami meminta pada yang baik. Qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk surga aja dari pintu manapun yang kau kehendaki. Ibu. Oke, kalau suami minta pada yang baik-baik, kerjakan. Dan biasanya istri senang, Pak, walaupun kadang-kadang ada diskusi. "Mah, pengajian yuk." "Siapa?" Tiba-tiba ke kamar bawa baju kan, "Apa yang biru atau yang hijau nih pakai mama?" "Oh, kayaknya biru bagus deh." "Ah, kayaknya hijau deh." Ya, katanya nanya tapi udah punya jawaban kan. Bagus, masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Ya, oke lah. Kayak apa? Ikut rame. Nah, yang kedua ini yang sering gagal. Ya, maaf, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, perempuan salihah itu dia akan menjaga kehormatan keluarganya, terutama suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Kenapa kemudian kalimat ini muncul, dilekatkan pada perempuan? Bahkan suratnya surat An-Nisa. Ibu tahu An-Nisa artinya? Bukan perempuan. Bukan wanita, bukan. An-Nisa itu bukan perempuan, An-Nisa bukan wanita, An-Nisa itu perempuan. Oh. Oke. Nggak, ini penting saya sampaikan. Kalau perempuan, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nama tunggal singular dengan jamaknya plural itu sama, mirip. Singular rajul, kemudian jamaknya rijal. Nggak ada terjadi perubahan banyak. Tapi kalau perempuan beda. Kalau sendirian dia mar'ah. Mar'atun. Pernah dengar? Tapi kalau banyakan disebut nisa. Fokus ya. Mar'ah itu seakar dari kata muru'ah, yang punya 3 arti. Bahkan sering sekali orang Arab punya perumpamaan dengan mir'ah. Ya, kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Al-mar'atu kal mir'ah. Yang satu pakai fathah, yang satu pakai kasrah. Muru'ah itu punya 3 arti. 1, yang identik atau senang dengan keindahan. Muru'ah, senang keindahan. Makanya Pak, wajar kalau istri atau ibu di rumah senang dengan keindahan. Bangun tidur, spray langsung diberes-beres, kan? Ada sedikit goyang pot dilurusin lagi, kan? Kita mau berangkat batik terlipat, kita santai aja, tiba-tiba diberhentikan dari belakang. "Berhenti, apa?" Gitu. "Jahit dulu, lepas, ganti." Itu biasa. Itu tandanya normal, fitrah, gitu kan? Pak, senang dengan keindahan. Bahkan dikatakan oleh orang Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan tuh seperti cermin. Kayak kalau diperiksa kan sering ya, ada cermin misalnya. Sudah ngaca di rumah, turun, lihat spion mobil, ya, lihat lagi, masuk ke kantor, lihat kaca, betulin lagi, itu biasa, normal, ya. Tapi yang paling menarik, mar'ah juga itu bisa seakar dari kata muru'ah, seperti mir'ah, dari sisi sensitivitas. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena dia punya sifat rasa yang tinggi dibanding laki-laki, rasa yang sangat dalam, jadi pakai perasaannya yang dalam. Nah, makanya sering orang Arab mengibaratkan seperti cermin. Ibu saya tanya atau bapak, kalau cermin saya lemparkan, pecah ya, bisa nggak disusun kembali? Bisa disusun kembali, tapi dia sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau dia terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Parah. Oh, oke. Makanya kalau ada masalah sekarang tuh rekening listrik 15 tahun yang lalu masih diingat, Pak. Papa dulu kan begitu kan? Ah, itu marah. Jadi biasa kalau nanti ada persoalan, terus masalah yang lalu diungkit itu biasa. Ya, artinya normal gitu. Ya, sehat artinya. Baik. Tapi ingat ya. Tapi ketika dia banyakkan, namanya berubah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa.
Nasa itu bisa berarti mudah tersentuh, ternyuh. Ya, lihat film India macam-macam, satu di pohon, satu ini tiba-tiba ngalir air mata, gitu kan? Tapi yang kedua, ini yang paling menarik. Nisa juga punya arti sifat yang senang menyampaikan apa yang dirasakan. Bukan curhat. Ya. Menyampaikan apa yang dirasakan, suka cerita. Jadi kenapa disebut dengan Nisa? Seakan Allah memberikan pesan bahwa perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu dengan temannya itu suka cerita. Itu poinnya. Dan kadang yang diceritakan itu hal yang seharusnya tidak diceritakan. Makanya kata Quran, hafizatun lil ghaibi, perempuan yang solehah itu dia tak akan membuka aib suaminya atau di rumah tangganya saat bahkan tak sedang dengannya. Nah, ini kadang-kadang sering kejadian. Padahal mungkin yang dituju pengajian. Datang ke pengajian, bertemu dengan kawan, yang lain belum datang. Ukhti lagi apa kabar Jeng? Baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Masalah. Oke. Sekarang banyak kan? Ya, sekarang nggak datang pun bisa bikin sendiri kan? Bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Wah, tulis, bikin komen ya. Oke, paham ya?